berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai KSN bidang fisika. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dengan berjalan kaki menuju sekolah, selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Bel masuk sekolah juga memang disetel untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama. Pada hari pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit kuadrat. Saat ini dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian pada hari ketiga ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan di mana nilainya lebih besar dari 100 meter per menit hingga tiba di sekolah, dan saat itu dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Jika pada hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, berapa menitkah ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Nah, untuk soal ini, jadi materi yang digunakan atau konsep yang digunakan itu adalah mengenai gerak lurus, tepatnya gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Jadi yang diketahui itu ada kasus pertama, kita gunakan lambangnya untuk kecepatan awal pada kasus pertama itu adalah V01. Jadi V01 itu sebesar nilainya 50 meter per menit dan percepatannya berarti A1 2 meter per menit kuadrat. Kemudian diketahui tadi waktu, jadi kita misalkan selang waktu, karena disebutkan dalam soal keberangkatannya sama dan di set belnya berbunyi pada waktu yang sama, jadi kita anggap misalkan waktu keberangkatan sampai dengan bel berbunyi tersebut adalah T. Dan pada kasus 1 waktunya tersebut adalah anak tersebut dia terlambat 5 menit atau sampai 5 menit setelah bel berbunyi. Artinya T1 waktu pada kasus 1 adalah T waktu bel berbunyi ditambah 5. Kemudian yang kedua yang diketahui itu adalah kecepatan awalnya 150 meter per menit, percepatannya yang diketahui di soal itu perlambatan. Jadi kalau perlambatan tandanya adalah min, jadi A2 nya sama dengan minus 2 meter per menit kuadrat. Kemudian dia sampai 5 menit lebih awal, jadi D2 itu adalah waktu T nya dikurangi dengan 5. Kemudian pada kasus ketiga yang diketahui itu gerakannya konstan, berarti dia gerakannya GLB, dimana kecepatannya lebih dari 100 meter per menit dan ternyata dia tiba tepat waktu dengan bel berbunyi, berarti T3 nya sama dengan T. Nah, yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dihabiskan ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan, kita lambangkan V4, yaitu besarnya 100 meter per menit. Nah, jadi kita bisa tuliskan dari persamaan di kasus pertama. Jadi kasus pertama yang ini ada percepatan, itu tandanya dia gerakannya merupakan jenis gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan GLBB, dimana yang ada itu V0, A, dan T. Berarti ada kecepatan awal, ada percepatan dan waktu. Nah, kemungkinan yang bisa diketahui di soal yang nilainya besarannya selalu sama itu adalah selain waktu dari keberangkatan sampai bel berbunyi, itu adalah jarak dari rumah ke sekolah yang selalu tetap. Kita misalkan dengan S. Nah, di GLBB itu ada persamaan S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat.
Untuk kasus 1 berarti fenol yang kita gunakan fenol 1, T-nya juga T1, percepatannya 1, sehingga S sama dengan 50 kali T plus 5 plus setengah S1 2 T plus 5 kuadrat. Nah, ini tinggal dikerjakan 50T plus 250, kemudian ini sisanya adalah plus T plus 5 dikuadratkan, itu adalah T kuadrat plus 10T plus 25. Kemudian kita kumpulkan sesama T, jadi plus 60T, dan sesama angka dijumlahkan 275. Nah, ini adalah persamaan yang pertama untuk kasus pertama. Kemudian pada kasus yang kedua, jadi diketahui perlambatan, gerakannya juga termasuk GLBB. Nah, persamaan yang kita gunakan juga menggunakan jarak, karena yang besar yang tetap itu adalah jarak S. Rumusnya fenol T plus setengah AT kuadrat sama, tapi karena dia kecepatannya berubah, ini fenol 2, waktunya juga T2, percepatannya A2, jadi 150 T-5 plus setengah kali, kalau perlambatan berarti ini nilainya minus 2, kemudian T-5 kuadrat. Jadi 150T min 750, kemudian plus kali min itu min, kurung T min 5 kita kuadratkan adalah T kuadrat min 10T plus 25, nah ini dikalikan min T kuadrat, min kali min 10 plus 10, min kali plus 25 adalah min 25. Jadi S itu sama dengan min T kuadrat plus 160T min 775. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Jadi persamaan 1 jaraknya sekian, persamaan 2 jaraknya sekian, sehingga dari persamaan 1 dan 2 kita bisa samakan. Jadi dari persamaan 1 dan 2 itu nanti diperoleh di S sama dengan S dari persamaan 1, T kuadrat plus 60T plus 275 tadi sama dengan min T kuadrat plus 160T min 775. Kemudian kumpulkan, pindahkan semua ke ruas kiri, sisanya adalah 2T kuadrat, kemudian 60 plus 60T dikurang 160T plus 275 ditambah 775 itu sama dengan 0. Diselesaikan nih jadinya min 100T, kemudian ini plus 1050 sama dengan 0, sama-sama bagi 2, 525 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan, matematikanya dicari. Jadi agar ketika dijumlahkan min 50T, ketika dikalikan hasilnya 525. Jadi itu adalah min 15 dengan min 35.
Jadi dari yang ini kita peroleh T-nya sama dengan positif 15. Karena tadi satuannya adalah menit, berarti ini 15 menit. Kemudian dari yang ini T-nya kita peroleh 35 menit. Nah, berarti jawabannya itu adalah di antara 15 menit atau 35 menit. Kita cek pertama dari T waktu untuk 15 menit. Jadi caranya adalah kita lihat dari kasus yang ketiga. Jadi dari kasus yang ketiga itu disebutkan tadi kecepatannya lebih dari 100 meter per menit dan waktunya itu sama dengan waktu dari bel berbunyi. Jadi T3 sama dengan, karena kita sudah memperoleh tadi, kita gunakan nilainya, kita coba yang 15 menit. Jadi T3 15 menit. Kemudian ini kasus yang ketiga adalah GLB. Berarti kalau GLB persamaannya jarak S sama dengan V kali T. Jadi V0 3 kali T3. Nah, S-nya kita bisa cari dari salah satu persamaan ini. Karena kita sudah peroleh nilai T-nya. Jadi misalkan dari persamaan 1 tadi itu S sama dengan T kuadrat plus 60T plus 275. Kemudian T-nya kita ingin cek 15, berarti S-nya itu adalah 15 kuadrat tambah 60 kali 15 plus 275, 225 plus 900 tambah 275, itu hasilnya adalah 225 tambah 275, 500 sama 900, S-nya 1400 meter untuk waktu 15 menit. Jadi ketemu S-nya 1400 meter. Berarti karena jarak dari rumah ke sekolah tetap, berarti kita bisa coba langsung gunakan nilai S-nya adalah, boleh langsung gunakan 1400. Kita ingin cek nilai V03 nya apakah mau lebih dari 100 meter per menit atau tidak. Nah, T3 nya sama dengan T 15 menit, berarti 15. Jadi 1400 dibagi 15, hasilnya adalah 93,33 meter per menit. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan T-nya 15 menit, kecepatan yang diperoleh itu adalah 93. Jadi tidak sesuai dengan kondisi di soal yang menyebutkan lebih besar dari 100 meter per menit. Sehingga kesimpulannya waktu yang digunakan bukan yang 15 meter per menit, tetapi waktunya adalah 35 menit. Jadi waktu yang digunakan itu adalah nilai T2-nya. Nah, sama seperti tadi. Jadi waktu dari keberangkatan sampai bel berbunyi adalah 35 menit, berarti kita bisa cari S-nya terlebih dahulu dari persamaan salah satunya T kuadrat plus 60T plus 275. Jadi kita bisa cari jarak rumah ke sekolah 35 kuadrat 60 kali 35 plus 275
Itu jawabannya adalah jadi diperoleh nilai S-nya itu sama dengan 3.600 meter. Nah, jadi jarak rumah ke sekolah yang sebenarnya adalah yang ini yang digunakan, 3.600 meter. Sehingga karena kita sudah tahu waktu pastinya adalah 35 menit dan jaraknya juga sudah kita peroleh, baru kita bisa mencari yang ditanyakan tadi. Jadi yang ditanyakan tadi itu adalah berapa waktunya ketika V0-nya sama dengan 100 meter per menit, dan ini kecepatannya konstan. Jadi dia gerakannya kalau kecepatan konstan itu adalah GLB. Jadi kalau GLB itu S sama dengan V kali T. Nah, ini persamaan dari GLB. Atau kita ingin mencari T. T itu artinya adalah S dibagi V. Jadi T4 berarti S-nya tetap, V yang digunakan adalah V04, yaitu 3.600 dibagi dengan 100. Jadi jawabannya adalah 36 menit. Nah, jadi ketika siswanya ini berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, dia akan sampai di sekolah dalam waktu 36 menit. Sedangkan waktu set keberangkatan pada pukul yang sama sampai bel berbunyi itu adalah 35 menit. Itu artinya siswa tersebut dia terlambat atau sampai di sekolah 1 menit setelah bel berbunyi. Seperti itu. Jadi dia waktu yang dihabiskan 36 menit, sedangkan belnya berbunyi pada selama waktu 35 menit ya. Jadi 1 menit setelah bel berbunyi dia baru sampai di sekolah, terlambat lagi 1 menit. Nah, ini contoh pembahasan soal yang pertama mengenai gerak lurus. Nah, baik, demikian materi beserta soal dan pembahasan terkait dengan KSN Fisika. Jadi untuk topik kali ini saya buatkan itu mengenai pokok bahasan gerak lurus. Jika ada pertanyaan atau soal yang belum kalian mengerti, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membahas materi selanjutnya. Terima kasih.